Halo, halo. Ketemu lagi bersama saya Suna Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini mulai asik nih. Anies Baswedan ini udah mulai speak up gitu ya, berani. Ini yang mesti kita dorong-dorong dia terus. Bicara dong, apa lu maunya kalau mau jadi presiden? Nah, sekarang dia mulai mulai bicara soal konstitusi, yang dia menyatakan bahwa ada seorang Menko gitu yang mau mengubah konstitusi, tapi ngomongnya kelihatannya ini di bukan ruang terbuka. Jadi Anies dapat bocoran, di kata dia yang begini ini harus dilawan karena ini kan merusak demokrasi gitu. Dan kalau Menko kan meskipun dia ditanya wartawan siapa Menko, ya tadi kan sudah saya sampaikan, kita gampang lah nebaknya Menko itu siapa, kan cuma empat ya Bung Rocky Menko itu ya. Ya, mudah itu. Kalau main catur nih pembukaan Sisilia nih. Jadi, ini oke. Ada semacam soft launching dari pikirannya, tapi ada attack juga di situ tuh. Dan orang pasti menduga-duga dan dugaan itu mengarah pada Pak Luhut pasti itu kan lebih mudah buat buat Oh kita gitu ya, duga. bukan bukan Kita Pak juga Mahfud ya kalau soal konstitusi ya, bukan ya? ya, kita juga menduga aja sebetulnya Oke. karena Hmm. ritmenya kan dari awal begitu soal tiga Ya. periode, soal Hmm. big data segala macam tuh. Ya. Tetapi ini kan pernyataan politik dan tentu di belakangnya ada konteksnya. Apa konteksnya? Hmm. Anies mengucapkan mengubah konstitusi itu. Hmm. Tentu kasak kusuk di bawah di istana semua kita dengar soal semacam itu. Dan mau kita yakinkan bahwa konteksnya pasti soal penundaan itu yang Ya. terus-menerus diselenggarakan diupayakan oleh istana. Dan penundaan itu karena konstitusi kita mengatakan secara periodik harus ada pemilihan 5 tahun sekali, itu artinya mesti ada perubahan di situ. Berarti di MPR akan ada semacam session untuk bicara itu. Tentu Anies mengantisipasi itu. Jadi kalau kita baca dari perspektif Anies, dia tentu nggak mau ada penundaan, sebab menunda pemilu artinya menunda dia untuk jadi calon presiden kan, itu Hmm. soalnya. Dan Hmm. saya kira itu juga di-share atau dibaca juga oleh Demokrat, oleh PKS, bahkan oleh Gerindra, sehingga timbul semacam upaya untuk justru mempercepat pemilu bukan untuk memperlambat. Tapi bagus juga kalau Anies lakukan itu sehingga ada yang bisa kita anggap sebagai tuntunan untuk bertanding di 2024. Jadi kalau Anies memberi semacam teguran itu artinya kompetisi betul-betul bisa bebas, nggak ada intervensi lain tuh. Hanya berdasarkan konstitusi bahwa setiap 5 tahun akan ada atau harus dilakukan kompetisi politik baru untuk memimpin negeri ini. Jadi pasti Pak Prabowo ada di depan, udah Anies ada di dalam range itu, karena itu Anies nuntut supaya mungkin Pak Prabowo bilang bagus juga nih head to head nih jadinya kan. Hmm. Jadi sekali lagi bagian-bagian ini yang kita inginkan sebetulnya Ya. lepas dari kasak kusuk, tetap soal pemilu itu diunggulkan sebagai cara untuk membaca politik. Walaupun saya selalu menganggap mending kita boikot aja tuh. Tapi saya juga tahu bahwa ada yang menginginkan kan kita cuma berwacana mau boikot kayak mau apa. Tapi kalau pemilu itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, nggak ada orang yang akan boikot. Kan ini masalahnya seluruh ancang-ancang itu dipakai untuk membuat pemilu itu batal atau dibuat curang. Nah itu yang kita akan ancam dengan LBP, Liga Boikot Pemilu. Tapi ada menarik tadi, kenapa Anda langsung menyimpulkan Pak Luhut? Karena kan ada saya sebut tadi ada empat Menko. Padahal kalau Pak Luhut kan baru saja ketemu makan siang sama Pak Surya Paloh gitu ya. Tapi kemudian muncul narasi dari Anies. Kan ini menurut saya jadi menarik gitu analisis Anda itu. Ya kalau dari Pak Erlangga ya apa poinnya tuh terlalu Hmm. terlalu Hmm. lemah lah Erlangga untuk Hmm. memikirkan itu. Demikian juga Pak Mahfud, Pak demikian juga Pak Muhajir, satu lagi Pak Muhajir. Muhajir kan itu memang portofolio mereka adalah Menko. Hmm. Tapi Menko yang plus 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 hanya Pak Luhut. Jadi Oke. kalau Anies ucapkan itu ya pasti terarah pada Pak Luhut yang adalah proksinya Pak Jokowi kan gampang Hmm. itu Hmm. baca itu. Jadi kita lengkapkan aja bahwa yang dimaksud Anies adalah Pak Luhut. Nah, gampang. Tapi sebenarnya justru kita dorong ya wacana demokrasi semacam ini, nggak usah, jangan main belakang lah gitu ya. Kita ngomong di depan, kita terbuka, kemudian adu gagasan. Tapi kalau soal konstitusi, saya kira sebenarnya ya itu udah final kan gitu. Oh boleh kita mewacanakan itu nanti setelah misalnya pemilihan presiden. Kalau kemudian itu diwacanakan sebelum pemilihan presiden itu kan pasti ada niat-niat jahat di situ. Nah, itu poinnya. Semua perubahan itu harus menguntungkan yang akan datang, bukan yang Yes. sekarang. Hmm. Itu prinsip di dalam perubahan undang-undang bahkan apalagi konstitusi. Tidak boleh mengubah konstitusi hanya untuk kepentingan di existing power, Hmm. buat keuntungan petahana. Nah, itu curangnya di situ. Oke, jadi ini jelas kalau perubahan-perubahan sekarang ini
untuk petahana lah, untuk kepentingan itu, dan itu yang tidak boleh terjadi karena itu jelas yang kita sebut sebagai akal bulus gitu ya, atau bahkan niat jahat di situ. Ya di seluruh dunia semua orang ingin merubah konstitusi, tetapi perubahan konstitusi harus menguntungkan yang di depan. Itu prinsip Betul. dasarnya tuh. Jadi kalau sekarang kalau ada Menko yang ingin mengubah konstitusi demi siapa tuh? Ya tentu demi yang petahana sekarang. Jadi orang mulai menganalisis berarti memang petahana atau Pak Jokowi gampangnya tuh belum siap untuk lengser. Kira-kira itu gampangnya kan. Jadi kalau udah siap untuk lengser, apalagi udah punya calon yang bisa dia endorse untuk menjamin siklus hidupnya siklus hidup politiknya setelah lengser, itu lebih bagus juga. Tapi kan nyatanya nggak ada tuh. Jadi semakin orang tahu bahwa semakin Pak Jokowi tidak punya kapasitas untuk mempersiapkan penggantinya, semakin dia berupaya untuk memperpanjang kekuasaan tuh. Dan memperpanjang itu akan bertabrakan dengan konstitusi. Karena itu istana pasti sedang kasak-kusuk untuk cari jalan supaya konstitusi memungkinkan minimal penundaan. Jadi itu saya kira yang dibaca Anies dan yang diketahui semua orang lah itu. Ya. Bedanya memang kalau yang Anies yang mengucapkan itu, apalagi kemudian menunjuk pada jabatan seseorang, memang muatannya jadi beda begitu kan? Nah, itu yang kita inginkan tuh, supaya betul-betul debatin aja kan, apa sih? Jangan-jangan memang masuk akal juga kalau rubah konstitusi itu. Tetapi kan itu mesti dibuka dalam perdebatan, bukan dengan kasak kusuk. Demikian juga kita lihat pertemuan yang paling intensif sekarang kan adalah Surya Paloh ketemu Luhut berkali-kali itu. Ya. Pak Prabowo Prabowo udah tenang aja karena dianggap ya Jokowi nggak akan bergeser dari Prabowo. Kira-kira itu. Jadi Anies ada kecemasannya karena sampai sekarang belum ada ketegasan dua soal. Pertama calon wakil presidennya, yang kedua thresholdnya dari mana bisa dikumpulkan. Jadi bagus juga dalam keadaan kesulitan dua soal itu Anies mengucapkan hal yang lebih makroskopis itu, yaitu potensi penundaan pemilu melalui perubahan konstitusi. Ya, tapi saya kalau lihat statementnya kemarin itu Anies sekarang mulai lebih percaya diri nih, Bung Rocky ya. Saya tidak tahu apakah ini karena kunjungan dia ke Australia atau ada perubahan konstelasi di bawah yang tentu saja dia pasti tahu, yang mungkin kita tidak tahu kasakusuk di bawah sana, karena dia menyatakan bahwa meskipun dia dibungkus ini, mudah-mudahan sekarang ini kan tiga partai ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah makin solid. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat akan bergabung partai yang keempat, yang kelima gitu. Nah, ini wartawan meskipun lihatnya kata-kata Anies sambil lalu, ini bisa dilihat seperti yang ngomong seorang politisi, pasti ada sinyal politik juga begitu. Ya, ada pasti yang di belakang layar rapat dengan Anies, dua kamar atau setengah mata itu buat ngasih info tentang potensi pertambahan jumlah koalisi itu. Tapi yang mesti kita hitung adalah tukar tambahnya apa, kan itu akhirnya. Semakin banyak orang berkoalisi, semakin tukar tambahnya makin berat buat Anies kan. Itu sialnya di situ kan. Dan bagi mereka itu juga mesti kalau soal koalisi untuk memenangkan pemilu oke. Tapi koalisi untuk memperebutkan porsi-porsi di kabinet, apalagi soal wakil presiden, itu pasti tukar tambahnya panjang tuh. Dan itu yang akan mempersulit nanti Anies untuk menetapkan. Sebab begitu tukar tambahnya nggak benar, maka yang tadinya berkoalisi seolah-olah jujur itu dia mundur lagi itu. Nagih lagi itu kan. Itu yang udah terjadi beberapa kali dalam pilkada, pilgub, apalagi pilpres itu. Yang maju mundur dari partai-partai pendukung karena tukar tambah atau makarnya belum cocok. Dan itu sebetulnya kekonyolan dari politik Indonesia tuh. Seolah ada koalisi, di depan diucapkan koalisi, tapi begitu bergabung mulai ada peras memeras tuh. Ya. Nah, itu saya kira yang paling penting justru ya, karena kan tetap saja kalau kita ingin bahwa Pilpres ini akan mengubah sistem politik, bukan sistem politik ya, praktek politik yang ada terjadi selama ini kan. Kita tahu kan Pak Jokowi ini sebenarnya presiden, kita tahu sistemnya presidensial. Tapi prakteknya karena ada PT 20% itu menyebabkan kemudian prakteknya seperti parlementer. Ada koalisi dan koalisi itu berarti bagi-bagi kekuasaan. Dan kemudian kita pasti banyak juga civil society yang melihat bahwa pertemuan dengan Pak Surya Paloh dengan Pak LBP ini jelas berbahaya bagi demokrasi kita, terutama tadi bagi-bagi kekuasaan. Karena katakanlah Pak Luhut menyatakan oke, sekarang kita support Anies. Tapi tentu ada kompensasinya di situ. Dan padahal kita tahu Pak Luhut itu kan porsi terbesar dari pemerintahan Jokowi itu ya Pak Luhut itu. Kalau mau lihat wajah pemerintahan Jokowi ya pemerintahan Pak Luhut. Masa kita diulang lagi pada pemerintahan Anies? Kan kira-kira begitu, Bung Rocky. Jadi kelihatannya kalau Anies mengucapkan sesuatu yang arahnya ke Pak LBP, itu satu tanda bahwa Anies tidak ingin ada semacam transaksi dengan istana tuh. Jadi dia mau balik pada tema perubahan walaupun ditambahin perbaikan tuh. Tapi itu akan jadi
jadi ganjalan bagi partai yang mengusulkan Anies, itu Ya. Nasdem tuh. Nasdem masih punya kepentingan untuk ya buat sementara jangan terlalu keras pada Pak Jokowi karena portofolio dia di kabinet itu bisa diberantakin atau Hmm. bahkan sprindik bisa tiba bukan sekedar pada Johnny Plate, mungkin Hmm. beberapa menteri Ya. sebelumnya juga bisa kena tuh yang dari Nasdem tuh kan. Hmm. Jadi itu kesulitannya tuh. Jadi kita lihat bagaimana Anies ada di dalam, Anies juga ada dalam kecemasan, tapi dia mesti atasi itu dengan menaikkan isu, yaitu isu yang paling bagus ya yang diucapkan itu ada upaya untuk mengubah konstitusi, artinya ada upaya untuk memberantakkan pemilu, kan gampangnya begitu Ya, kan. ya, ya, Kan ya. konteksnya adalah soal pemilu. Ya, ya. Nah, ini semakin menarik karena tanda-tanda ada tukar tambah atau ada barter politik itu kan kelihatan. Kemarin Pak Joni Plate diperiksa oleh Kejaksaan Agung yang kedua kalinya. Dan adiknya jelas sudah mengakui bahwa dia dengan mengembalikan uang itu berarti dapat fasilitas. Orang bertanya-tanya karena kemarin banyak yang menduga, wah ini kalau udah diperiksa sampai yang kedua kali berarti akan langsung dijadikan TSK dong. Ternyata tidak terjadi gitu loh Bung Rocky. Dan kita melihatnya itu, ah ini bukan pasti ada proses politik di belakang itu. Ya itu yang kita sebut latar belakang atau panggung belakang itu biar dengan panggung depan. Nah kita mau tuntut sebetulnya ya panggung belakang juga mesti dibuka. Karena Hmm. ini kan soal korupsi, soal potensi money laundering, soal potensi bribery di situ tuh. Jadi jangan sampai seolah-olah pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut itu jadi pretext untuk membaca Johnny Plate tidak ditangkap, Ya. kan itu buruknya di situ tuh. Hmm. Jadi mesti ada satu keterangan kenapa misalnya di 2 kali dipanggil dan adiknya udah mengaku memperoleh fasilitas dan itu pasti terkait dengan kedudukan kakaknya, itu keputusannya masih diambangkan oleh jaksa atau statusnya masih diambangkan oleh jaksa. Itu juga orang akan anggap oh ini semacam ya ada variabel politik lagi bermain di belakang layar. Hmm. Ya, 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 ya. Oke, jadi kita dorong terus ya, Anies. Nggak apa-apa dicicil satu persatu dan mesti mesti menunjukkan kita dorong terus. Anies memang harus change ya, bukan continuity. Nggak ada untuk apa ada kita pilih, misalnya dukung atau pilih Anies atau kita belum sampai situ lah kita promosikan Anies kalau dia ternyata cuma bagian dari penerus dari rezim Jokowi kan. Ya itu pentingnya dia balik pada proposal semula tuh bahwa Hmm. kedudukan Anies adalah antitesis pada Jokowi. Kalau itu tidak bisa dia maksimalkan atau bahkan dia siksa, ya kita kurangi atau kita hentikan dukungan. Kan hanya itu kan pilihannya kan. Jadi kalau misalnya di ujungnya kemudian Anies ya bersilat lidah lagi, itu artinya memang dia uh, apa namanya mau siksa aja tuh. Dan Hmm. orang yang siksa nggak bisa dianggap sebagai pemimpin yang otentik. Jadi kita akan tetap kasih kritik, kita dorong Anies untuk bertanding, dorong Pak Prabowo, dorong Ganjar, tetapi di ujung kita akan evaluasi siapa yang masih siksa sebetulnya. Mereka Ya, yang dari awal mendukung Jokowi justru kalau lebih tegas dia lebih jujur kan. Jadi sebetulnya lebih baik mau dukung atau mau anti Jokowi kan lebih gampang begitu kan. ya, Kalau ya, di ya, ya, tengah-tengah ya mending nggak usah tuh. ya, ya. Jadi kalau minjem bahasanya Bus, either with us or either with Jokowi. Iya, itu kira-kira tuh. Ya, supaya aman kita pakai bahasanya bus tuh. Bahasanya Bus. Enggak, ini kita membahasakan para relawan yang mendukung Anies. Nah, kira-kira harus cara berpikirnya kan begitu ya. Iya, mesti relawan yang lebih dahulu menuntut Anies tuh. Anda mau apa sih? Kita Hmm. rela apa? Rela di tengah-tengah? Enggak, kita rela Anda berseberangan dengan Jokowi sehingga Pak Prabowo jelas posisinya adalah mendukung Pak Jokowi itu. Buat di belakang dua tesis itu ada nego-nego itu urusan lain. Tetapi dari awal mesti diberitahu. Kalau Anies bilang ya perubahan tapi ada perbaikan, itu artinya kan separuh mendukung Jokowi juga tuh. Jadi orang merasa kok Anda ragu-ragu ya buat jadi oposisi, ragu-ragu ya buat bikin antitesis. Berarti ragu-ragu buat memimpin dengan cara yang baru dong. Kira-kira Ya, begitu. yes, oke. Dan itu semua kembali benar-benar ini makin apa ya, makin relevan banget kita bicara tentang Iya, dari terusnya. awal ini. Oke, thank you, Moroki. Iya,